Haleluya. Kebenaran hari ini Markus pasal yang ke-8 ayat 22. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan mereka sembuh dan telah sembuh. Sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Wow, puji Tuhan, saudara-saudara. Yesus menyembuhkan orang yang buta ini ketika Yesus menumpangkan tangan dan Yesus meludahi matanya dan tidak langsung bisa melihat dengan jelas. Pertama-tama dia sudah mulai hampir bisa melihat. Dia bisa melihat orang seperti pohon samar-samar. Ini artinya penglihatannya belum sempurna. Dan ketika Yesus tanya, "Bagaimana penglihatanmu?" Belum sempurna. Lalu Yesus menumpangkan tangannya lagi. Kemudian Yesus bertanya lagi, "Bagaimana? Sudah jelas?" Dan orang itu berkata, "Wow, sudah jelas. Saya bisa melihat dengan jelas. Luar biasa." Wow, Yesus kita, Yesus yang hebat, Yesus yang ajaib. Sebab Yesus itu adalah Tuhan, penguasa semesta. Dia pencipta alam ini, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Yesus. Haleluya. Mata yang buta dari sejak kecil Yesus bisa celikkan. Kenapa? Karena Yesus adalah pencipta. Jangankan menyembuhkan, mencipta saja Dia sanggup. Wow, mata yang tertutup, mata yang tidak bisa melihat, Tuhan bisa ubahkan menjadi melihat. Tuhan bisa munculkan kembali. Tuhan bisa ciptakan kembali karena Dia adalah Allah pencipta. Luar biasa. Apapun persoalan kita, apapun penyakit kita, kalau kita datang dengan percaya kepada Dia, maka Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sudah bayar di atas kayu salib. Sudah Dia bayar, sudah Dia tanggung di sana, semuanya sudah lunas. Bagian kita sekarang adalah menerimanya dengan iman kita, supaya apa yang kita imani menjadi nyata. Haleluya, pengalaman Yesus ini bisa menjadi pengalaman yang kita terapkan dalam hidup kita.
ketika kita menumpangkan tangan kepada orang sakit, orang yang buta, orang yang tuli, mungkin tidak langsung sembuh dengan sempurna. Kalau belum sempurna, maka kita bisa ulangi lagi. Kita ulangi lagi sampai sempurna. Yesus saja seperti itu. Apalagi kita pasti juga mengalami hal yang sama. Wow, mari kita ambil bagian di dalam pelayanan untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Jangan berpikir bahwa untuk mendoakan yang sakit itu hanya tugas pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang lulus dari sekolah pendeta. Bukan, itu tugas setiap orang yang percaya. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kalau saudara murid Yesus, maka saudara punya tugas itu. Dimanapun saudara berada, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, di pelosok manapun saudara berada. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan ingin memakai saudara untuk menumpangkan tangan kepada setiap orang yang sakit supaya mukjizat terjadi, keselamatan terjadi di seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, supaya setiap kami sama-sama menjadi saksi-Mu, supaya bumi ini diselamatkan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kalau ada di antara kami yang sakit, apapun sakit penyakitnya, hamba berdoa, Tuhan jamah sembuhkan. Yang buta Tuhan Engkau buat menjadi melihat, yang tuli Tuhan buat lagi menjadi mendengar. Dalam nama Yesus, yang lumpuh buat lagi menjadi berjalan. Roh sakit penyakit kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mengalir kuasa kesembuhan atas setiap kami yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit disembuhkannya. Terima dengan iman, terima dengan iman saat ini. Oh, kuasa mukjizat sedang mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Kapanpun engkau mendengar firman ini, dimanapun engkau mendengar firman ini, saat engkau dengar ini, imanmu tumbuh, imanmu muncul, dan imanmu yang menyembuhkan engkau, karena ada Yesus di dalam firman-Nya, sebab firman-Nya adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Yesus, terimalah mukjizat-Mu, terimalah kesembuhan-Mu, terimalah pemulihan-Mu di dalam nama Yesus. Oh, yang hidup di dalam pergumulan masalah yang sulit hari-hari ini, apapun masalah mereka, hamba berdoa Tuhan jamah, hamba berdoa Tuhan buka jalan, hamba berdoa ada jalan keluar, ada kemenangan. Demi nama Yesus, kami tidak tahu bagaimana caranya, yang kami tahu Tuhan sumber mukjizat. Terbukalah jalan, terbukalah jalan, terbukalah jalan di dalam nama Yesus. Yang punya hutang hari-hari ini, yang terlilit hutang, oh yang mengalami kesusahan karena hutangnya, di dalam nama Yesus. Oh, kalau engkau mengalami itu, oh angkat tanganmu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan dari Tuhan, terimalah mukjizat berkat dari Tuhan. Ada jalan keluar bagimu di dalam nama Yesus. Percaya Yesus, Yesus sanggup menolongmu. Buka hatimu, terima Yesus di hatimu, sehingga mukjizat pertolongannya ada atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yang menghadapi persoalan dalam keluarga hari-hari ini, Tuhan di dalam nama Yesus, sesulit apapun kesulitan yang dialami oleh mereka, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Ada hati yang hancur, ada hati yang rindu untuk dipulihkan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini hari yang penuh dengan sukacita dan mukjizat bagi setiap kami anak-anak-Mu, sebab segala sesuatu Tuhan punya rencana. Terima kasih Bapa di sorga, turunlah anugerah dari Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan pertolongan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.